Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal sebuah mobil bergerak di jalan raya. Ternyata olinya bocor. Sehingga menimbulkan tetesan-tetesan di jalan raya seperti pada gambar berikut. Grafik kecepatan dan waktu yang sesuai dengan gambar adalah. Jadi konsep ini adalah kalian disuruh membaca antara tetesan oli maupun nanti tiker timer. Tapi konsep dasarnya seperti ini. Konsep dasar kita harus bisa membaca baik tiker timer maupun tetesan oli. Yang pertama, kondisi dia itu jaraknya sama. Nah, kayak gini. Jadi jarak titik-titiknya sama. Kita anggap sama ini ya. Kalau jarak titik-titiknya sama, berarti benda mengalami yang namanya GLB, gerak lurus beraturan. Grafik gerak lurus beraturan tuh yang ini nih, yang A. Ini GLB. Terus kalau jarak titik-titiknya itu semakin renggang, nah kayak gini, atau semakin lebar ya, berarti benda mengalami GLBP yang dipercepat. Oke, paham ya? Jadi bayangkan kita lagi jalan, terus kita buru-buru karena ada sesuatu, pasti kita akan memperlebar langkah kita. Nggak mungkin kita justru memperkecil. Baliknya, yang kedua, kebalikan dari yang kedua adalah kalau jaraknya yang tadinya lebar, renggang, menjadi lebih kecil. Nah, lebih kecil. Berarti benda mengalami gerakan diperlambat. Sampai sini jelas ya. Nah, perbedaan antara tiker timer dengan oli itu adalah cara bacanya. Sekarang, kalau oli kalian tinggal bacanya itu searah sama gerakan. Maksudnya gini, kalau gerakannya itu ke kanan, ya bacanya berarti dari kiri. Kayak gitu. Sebaliknya tiker timer. Kalau tiker timer itu kebalikannya oli, udah kayak gitu aja. Berarti berlawanan arah. Bisa dipahami ya? Berlawanan arah. Jadi misalkan nanti di soal jaraknya misalkan kayak gini nih. Diperlebar tapi tanda panahnya ke kanan. Nah, kalau untuk tiker timer bacanya tuh bukan dari kiri ke kanan, justru dari kanan ke kiri. Gimana biar nggak kebolak-balik, Mas? Udah, kalian pokoknya pahami aja yang oli, ya. Pahami aja yang oli, karena oli itu lebih gampang. Karena cara bacanya itu searah dengan gerakan. Kayak ini mobil. Mobil itu gerakannya ke kanan. Nah, gerakannya ke kanan nih. Karena buntutnya ada di kiri. Berarti dari kiri ke kanan. Bacanya ya kita ikut dari kiri ke kanan. Lihat, gimana posisi titik-titiknya? Semakin lebar kan? Nah, kalau semakin lebar, berarti benda mengalami yang namanya GLBP dipercepat. Sampai sini mudeng ya? Misalkan soalnya diganti tiker timer, karena ini mobilnya gerakannya ke kanan, bacanya justru dari kanan ke kiri. Itu kalau tiker timer, berarti malah semakin kecil ini jaraknya. Bisa dipahami ya? Karena ini titik tetesan oli, berarti semakin lebar itu dipercepat. Grafik dipercepat yang mana? Grafik dipercepat itu yang C. Ini yang dipercepat. Nah, dipercepat. Kalau yang B ini yang diperlambat. Kalau yang D ini campuran ya. Ini dipercepat, ini GLB, ini diperlambat. Sampai sini mudah ya. Nanti ada variasi-variasi soal yang lain. Yang mudah-mudahan nanti kita akan ketemu dengan soal yang lain. Intinya kalau GLB, kalau gerak lurus beraturan, pokoknya grafik kecepatannya mendatar. Kenapa? Karena V-nya konstan. Nah, kayak gitu aja. Ya, kecepatannya konstan. Misalkan kita dari Purwokerto ke mana? Ke Karanglewas, kecepatannya 10 km per jam terus. Ya, itu namanya GLB. Paham ya? Yuk, kita lanjut. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Percepatan benda tersebut akan menjadi, nah pertanyaannya akan menjadi, pasti nanti ada A1 ada A2 gitu ya. Perhatikan di sebelah kiri ini ada 6 kg. Nah, ini massa 1, kita tulis saja di sini.
Diketahui massa 1 6 kg. Terus mengalami percepatan, ya udah kita tulis A1. A1-nya 5 meter per sekon kuadrat. Terus kondisi yang kedua, massa yang tadi 6 kg ini ditumpuk dengan benda yang lain yang massanya 4 kg. Berarti massanya menjadi berapa? Yang tadinya cuma 6 kg sekarang tinggal jadi 10 kg. Nah, pertanyaannya, pas massanya numpuk kayak gini, berapakah percepatannya? Nah, logikanya gimana? Logikanya semakin besar massa pasti semakin lambat. Semakin lambat berarti nilai percepatannya semakin kecil. Gitu ya. Gimana? Pakai konsep apa? Ada M, ada A. Hah? Pakai konsep hukum Newton. Hukum Newton berapa? Hukum Newton 2. Apa hukum Newton 2? F sama dengan M kali A. Jadi ada 3 variabel yang mau kita pelajari. Yang pertama F. F itu apa F? F itu gaya. M massa. A percepatan. Cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya yang paling gampang kayak gini nih. Dari gambar, dari ilustrasi yang ada di sini, itu yang berubah itu cuma massanya dari 6 menjadi 10. Gayanya tetap. Gayanya itu nggak ada perubahan sama sekali di sini. Ya udah, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau F1 sama dengan F2. F1 rumusnya M kali A, F2 rumusnya M kali A. Massanya berapa? Massanya 6. Percepatannya 5. Yang kedua massanya 10, percepatannya ini yang ditanya. Berarti A sama dengan, kita coret ya, 10 bagi 5 2, 6 bagi 2 3. Nah, berarti jawabannya yang 3 meter per sekon kuadrat. Biasanya tipe untuk hukum Newton 2 ini gimana? Nanti ada beberapa gambar, ada beberapa benda, mungkin biasanya ada 4, terus dikasih dengan gaya tertentu, masanya tertentu. Pertanyaannya, urutkan benda yang mengalami percepatan dari yang terkecil ke yang terbesar. Gimana caranya? Ya udah, kalian cari aja A-nya. Misalkan nih, ini ada benda 2 kilo ke kanan 10 Newton. Udah, berarti nilai A-nya berapa? Kalian jangan mikir A sama dengan apa, nggak usah, tapi tetap F sama dengan, di sini F-nya berapa? 10. F itu M kali A sama dengan 10. Berarti A sama dengan tadi masanya 2, berarti A sama dengan 10 bagi 2 5. Nah, kayak gitu. Jadi setiap ada rumus dasarnya aja yang dikuasai, nanti variabel yang lain kalian turunkan sendiri. Gitu ya. Insya Allah bisa ya. Oke. Lanjut. Nomor 5. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar berikut. Di sini gaya A 30. Gaya B berapa ini? 15. Ke kiri juga, jadi A sama B searah. C 20, berlawanan arah ke kanan. Pertanyaannya, usaha di sini ada S, yuk kita cari. Karena gaya yang bekerja di benda ini ada 3, berarti kita cari resultan atau gaya totalnya. Gaya total. Nah, kita F ya. Gaya totalnya gimana? Ingat, kalau searah kita tambah. Berarti di sini yang searah apa? A sama B berapa? 15 tambah 30 berapa? 45 Newton. Kemana? Ke kiri. Ternyata ada yang ke kanan. Nah, kalau berlawanan arah kita kurangin, itu konsep gaya. Di sini ternyata ada yang ke kanan. Yang ke kanan itu 20 Newton. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Berarti kita total jadi 25 Newton ke kiri. Mudeng ya? Ingat-ingat, kalau 20 Newtonnya ini ternyata ke kiri semua, berarti total 20 tambah 15 tambah 30. Terus, ternyata benda mengalami perpindahan. Perpindahan itu yang disebut dengan S, 75 meter. Pertanyaannya, usaha. Apa rumus usaha? W sama dengan usaha adalah gaya yang diberikan kepada benda F sehingga bendanya berpindah. Jadi syarat usaha itu harus ada perpindahan nih. S itu perpindahan. Pindahan, tambahin beda perpindahan sama pindahan. Ingat, jadi kalau kita dorong tembok seharian, dalam fisika kita nggak melakukan usaha karena temboknya nggak mungkin pindah ya. Yuk,
Ternyata F-nya diketahui tadi berapa? 25 Newton. Ingat ya, F itu F total. S-nya 75. 25 kali 75 berapa ini? 1500 tambah 375 1875. Jangan lupa satuannya Joule. Ada nggak? Nah, yang B. Paham ya? Jadi V sama dengan F kali S. Nomor 6. Seorang pemetik kelapa memanjat pohon kelapa yang tingginya 7 meter. Masya Allah, 7 meter. Tinggi ini. Kita gambar untuk mempermudah. 7 meter. Gak usah bikin pohon. Jadi kalau ada soal gini kalian gak usah bikin pohon. Nah, ini kita bukan lagi pelajaran menggambar ya. 7 meter. Terus setelah sampai di atas pohon, wah, dia lalu menjatuhkan kelapanya ke tanah. Ya iya. Misalkan di sini ada kelapa. Dijatuhkan. Setelah ditimbang ternyata kelapa tersebut 3 kilogram. Berarti di sini ada masanya 3 kilogram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik kelapa saat berada 1 meter di atas tanah. Oh, jadi tadi pemetiknya kan dapat tuh kelapa dijatuhin. Nah, pas jaraknya 1 meter dari tanah, pertanyaannya hitung tuh energi kinetik. Yaudah, ini perhatikan. Di sini itu ada dua posisi nih. Posisi yang 7 meter kita namain posisi A, sama posisi yang 1 meter kita namain posisi B. Nah, pertanyaannya berapakah energi kinetik di B? Sampai sini mudah? Nah, yuk. Ingat. Konsepnya gimana? Konsepnya gini. Ini gampang kok. Jadi kalau tipe ada dua posisi kayak gini nih, beda ketinggian, konsepnya pokoknya pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik di semua posisi itu kekal. Mau di A, mau di B, mau di ketinggian 5 meter, 6 meter, mau bahkan sampai udah nyampe tanah, itu energi mekaniknya tetap. Karena kita ada dua posisi ya, kita langsung EM-nya A sama dengan EM-nya B. Ingat, EM itu rumusnya apa? EM itu rumusnya, yaudah, ini kita tulis. Pertama, EM itu rumusnya energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial sendiri rumusnya massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Energi kinetik rumusnya setengah kali massa kali kecepatan. Jadi V kuadrat. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Jadi ada kecepatannya, bukan volume, kecepatannya. Yuk kita kerjain ini. Nah ini ya, ingat-ingat. Nah, jadi konsepnya ada dua. Konsep hukum kekekalan energi mekanik sama konsep rumus-rumusnya. Yuk kita hitung. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Saya langsung ya. Kan tadi EM rumusnya EP ditambah EK. Oke, kita tulis saja wis. Energi potensial, energi kinetik. Ini juga sama, potensial, ini kinetik. Nah, yang beda ini tuh apa? Yang beda itu posisinya. Ini posisi A, ini posisi B. Energi potensial di A, rumusnya ingat MGH, masanya 3. Jelas ya? Gravitasinya 10. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 7. Ini di posisi A, ketinggiannya 7. Energi kinetik berapa? Ayo, siapa yang bisa? Energi kinetik di A, rumusnya setengah kalikan 3. Loh, V-nya mana? Ingat, di posisi A, kelapanya itu masih diem, masih dipegang sama pemetiknya. Jadi belum digerakin. Kalau masih diem berarti kecepatannya 0. V di A itu 0. 0 dikalikan berapapun pasti hasilnya 0. Nah, sekarang kalau energi mekanik di B, rumusnya sama MGH. Masanya ya tetap, karena kelapa nggak mungkin pas jatuh akan berkurang masanya ya. Massa kalikan gravitasinya 10, hanya berapa di B? Hanya 1. Nah, EK-nya berapa? Itu yang ditanya. 3 kali 7 210 ya. 3 kali 10 30 ditambah EK. EK-nya di sini EK di B. Ketemu tuh. Berarti EK di B sama dengan 210 diapain yuk? Dibagi apa dikurang? Ingat, ini penjumlahan. Berarti 210 dikurangi 30 sama dengan berapa? 180. Ada jawabannya? Ada jawabannya enggak? Yang D. Alhamdulillah. Gitu ya, mudahnya hukum kekekalan energi mekanik. Kita lanjut ya. Nomor 8.
Perhatikan gambar bidang miring berikut. Dari keempat gambar tersebut yang memiliki keuntungan mekanis sama. Keuntungan mekanis. Ingat, kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ada 3, ada tuas, terus bidang miring, satunya katrol atau kerekan lah bahasanya, gampangannya kita. Semuanya keuntungan mekaniknya ini semua ya. Keuntungan mekanik itu V per F. Ini juga V per F, ini juga V per F. Jadi beban dibagi gayanya, tenaganya kita yang mau kita keluarin. Nah, kalau pada tuas nilai V per F sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Kalau pada bidang miring S per H. Apa itu H? H itu tingginya. S-nya itu apa? S itu panjang bidang miring. Berarti ini nih. Ini S, ini S, ini S, ini juga S. Mudeng ya? Kalau pada katrol nilainya itu dengan jumlah katrolnya. Sekarang kita ke bidang miring. Kita langsung. Keuntungan mekanis bisa pakai rumus ini nih. V per F tapi nggak diketahui, bisa pakai rumus S per H. Kita lihat yang nomor 1. Berarti S-nya 4,5 ya. Yang nomor 1. 4,5 berarti 450 dibagi 153. Yang nomor 2. Yang 2 itu kanan apa yang bawah? Oh, yang bawah. Berarti 250 dibagi 125. 2. Yang nomor 3. S-nya itu yang miring, 3 meter. 300 dibagi, oh itu juga ternyata 2 meter, enggak apa-apa, tanggung. 150 berapa? 2. Nah, dari sini kita udah tahu. Karena yang ditanyain keuntungan mekanis yang sama, udah ada jawabannya ini. Jadi ini 2, ini juga 2. Kita nggak usah mikirin yang keempatnya. Udah, kita bisa ambil kesimpulan jawabannya yang keuntungan mekanis sama, gambar nomor 2 dan nomor 3. Gitu ya. Nggak perlu kalian nyari yang keempat, ngirit waktu. Jadi pikirin aja sesuatu yang penting bagi kalian. Yang nggak penting, lupakan. Iya. Yuk. Nomor 9. Perhatikan gambar keempat balok. Jika keempat balok memiliki massa yang sama. Di sini nih perhatikan. Ini ada kata kuncinya. Massanya sama. Oke. Dan diletakkan di atas lantai. Maka dua balok mengakibatkan tekanan yang sama. Tekanan itu P, ya. Tekanan itu P. Diambil dari bahasa Inggris pressure. Adalah balok. Yaudah. Kalau tekanannya sama, berarti syaratnya ada 2. Kalau udah M-nya sama, otomatis A-nya juga harus sama. Kenapa? Karena rumus P itu sendiri adalah P sama dengan F per A. Nah, kalau M-nya sama, otomatis F-nya juga sama. M-nya sama, otomatis F-nya sama. Kenapa? F di sini adalah gaya berat. Gitu ya. Udah, kalau P-nya sama kita lihat aja yang A-nya sama. Coba nomor 1. Nomor 1. A-nya berapa? A-nya ya tinggal panjang kali lebar biasa. Berapa itu? 20 kali 5. Berapa? 100. Yang nomor 2 berapa itu? 10 kali 10. 100 juga. Mudah ya? Yang nomor 3 30 kali 10. Nomor 4 10 kali 5. Nah, karena nomor 1 sama nomor 2 A-nya sama, berarti tekanannya otomatis sama. Gampang ya? Perhatikan di sini. Biasanya tipe yang lain itu adalah tentang tipe lain nih. Tipe lain tentang apa coba? Tentang tekanan hidrostatis. Jadi hidrostatis, tekanan yang dialami oleh benda ketika dia ada di suatu cairan fluida. Dia akan mendapat tekanan. Jadi kalau kita nyelam tuh semakin dalam semakin sakit kuping kita ya. Itu namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu pH. Nah, P itu tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? Massa jenis kalikan gravitasi kalikan H. Mirip-mirip kayak energi potensial ya. Kalau energi potensial mGh, kalau ini rho GH. Nah, ingat-ingat. H di sini ingat bukan ketinggian karena posisinya di bawah berarti kedalaman. Nah, oke. Bisa ya? Kita lanjut. Nomor 29. Benda terapung pada zat cair seperti gambar. Ini berarti massa jenis bendanya nih, kita tulis rho cair. Karena kalian belum terbiasa menggunakan istilah fluida ya. Rho cair itu 900 kg per meter kubik. Terus dari sini nih, dari gambar ini kita bisa ambil kesimpulan kalau volume bendanya
Ini volume ya, ini volume maaf. Ini volume bendanya itu 200 apa 300? Hah? Ya 500 lah. Kan volume benda itu harus semuanya. Nah, 300 itu apa? 300 itu disebut dengan volume tercelup. Nah, kita tulis saja ya, volume tercelup. Volume tercelupnya 300 ml. Jadi, volume benda yang ada di cairan itu namanya volume tercelup. Pertanyaannya, masa jenis benda, raw benda. Pakai konsep apa ini? Kita pakai konsep hukum Archimedes aja. Ingat, simple. Pokoknya kalau ada Archimedes, pokoknya kalau ada benda dicelupin ke suatu zat cair, maka dia akan mendapat gaya ke atas. Fa. Apa rumusnya Fa? Rumusnya rho G V. Ini punyanya zat cair, ini punyanya zat cair. Berarti kita tulis yang tercelup. Jadi bagian benda yang tercelup. Mudah ya? Nah, Fa, ingat ya, kalau ada tipe soal yang ditanyain masa jenis benda terus tercelup kayak gini aja. Fa itu sebenarnya juga kalau diturunin nanti jadinya juga rho KV juga. Cuma bedanya apa? Di sini Fa-nya benda kan? Berarti rho-nya benda, volumenya benda. Sampai sini mudah ya? Nah, di sini rho cair kalikan G kalikan volume yang tercelup. Rho bendanya berapa? Rho bendanya itu yang ditanya. Nah, gravitasinya kita coret. Nah, kan sama-sama di bumi. Gitu ya. Volume bendanya berapa? 500. Perlu nggak dirubah ke meter kubik? Nggak perlu, karena kita di sini mililiter, di sini juga nanti mililiter. Rho cairnya tadi berapa? 900. Volume yang tercelupnya 300. Kita coret-coret. 1, 2, 0-nya. Ini juga 1, 2. Sekarang, 300 dibagi 5. Berapa? 60. 9 kali 60, 540. Satuannya udah kilogram per meter kubik. Ada nggak? Ada. Nah, sampai sini jelas? Oke, bisa ya? Oke, mungkin pembahasannya untuk part yang kedua ini cukup, biar nggak kepanjangan. Buat selingan saja, kalian harus tetap semangat belajar. Terus meskipun UN sudah dipastikan dihapus, tapi ingat, belajar terus, karena belajar itu nggak hanya untuk menghadapi UN, tapi benar-benar kebutuhan hidup biar kalian menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Insya Allah. Udah selesai.